Novel Cultivation Chat Group Chapter 97. Saat Song Suhang berlari keluar dari ruangan, sudah tidak ada jejak paman itu sama sekali. Dengan tergesa-gesa dia segera mencari setiap lorong di lantai 5 tanpa hasil. Secepat itu, kemana dia bisa pergi dalam waktu singkat seperti itu? Gumam Song Suhang dengan sedih. Aku hanya menjelaskan bagaimana aku bertemu paman itu kepada Profesor Ren Sui dengan beberapa kalimat sederhana saja, namun... Mungkinkah paman ini menggunakan kecepatan lari 100 meter untuk melarikan diri dariku, si penipu? Bangsat, harus ada batasnya untuk kesalahpahaman, kan? Pada akhirnya, Song Suhang menghela napas, dan menuju ke lantai 4. Satu-satunya pilihannya adalah mencari paman bodoh itu dalam perjalanan keluar dari rumah sakit. Akan bagus jika bisa menemukannya, tapi jika tidak bisa maka tidak apa-apa. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencari seluruh gedung untuk mengembalikan 150 RMB kepada paman itu. Paman itu bodoh, tapi dia tentu tidak bisa menemani kebodohannya, kan? Tepat saat Song Suhang meninggalkan lantai 5, sebuah figur jatuh dari langit-langit koridor di lantai 5. Itu adalah paman itu. Untuk bersembunyi dari Song Suhang, dia bergelantung di langit-langit seperti Spiderman, dan bertahan dengan susah payah. Cih, penipu kecil mau menemukanku. Terlalu naif. Paman itu menyeringai, dan terus memasuki ruangan satu persatu, sesuai nomornya. 533, 534, 535. Junior Klan Su, kamu tidak bisa lari dariku. Aku akan menemukanmu bahkan jika harus membalikkan seluruh lantai terbalik. Paman itu meluap dengan keyakinan. Dia memiliki firasat bahwa dia akan dikaruniai keberuntungan hari ini. Saat meninggalkan rumah hari ini, dia sengaja meminta seorang ahli meramal nasibnya. Ramalannya mengatakan dia akan bertemu orang yang ditakdirkan hari ini. Orang yang ditakdirkan. Di tempat terkutuk ini, selain junior klan Su itu, orang, ditakdirkan, macam apa lagi yang bisa dia temui. Suhang mengitari lantai 4 sekilas tanpa hasil. Mungkinkah dia pergi ke lantai atas? Sudahlah, lupakan. Jika mereka bertemu lagi, dia pasti tidak akan membuang-buang napas. Sebaliknya, dia akan mengejar dan memberinya pukulan, lalu melemparkannya ke tanah dan mengendalikannya. Dia tidak akan membiarkan paman itu berbicara, dan tidak memberinya kesempatan untuk lari. Lalu, dia akan memberikan penjelasan yang baik dan benar kepada paman itu. Bahkan biarawan hebat pun akan marah karena terus-menerus disalahpahami. Oke. Memikirkan sampai titik ini, Song Suhang mengepalkan tinjunya, membayangkan jika paman itu ada di depannya. Dia mengeluarkan teriakan ringan saat memukul udara 2 kali dengan kuat, seolah-olah 2 pukulan itu menghantam wajah paman itu. Setelah itu, dia menyadari bahwa orang-orang yang lewat di sekitarnya memberinya tatapan aneh. Jika saat berjalan tiba-tiba melihat seseorang mengeluarkan teriakan aneh sambil terus memukul udara, secara alami akan merasa penasaran dan menatapnya. Song Suhang merasa ingin menutupi wajahnya. Aku benar-benar sial. Batuk, batuk. Dia batuk dengan tegas 2 kali, mengambil ekspresi tenang, dan melanjutkan menuruni tangga. Tampaknya menjadi tren untuk bertemu orang yang dikenal hari ini. Di pintu masuk pendaratan tangga lantai 3, Song Suhang sekali lagi bertemu wajah yang familiar. Itu adalah seorang gadis muda yang lembut, dengan rambut pendek dan wajah cantik. Saat ini, dia bersandar pada pegangan tangan, terpincang-pincang menuruni tangga. Bukankah dia gadis yang berada dalam keadaan kabedon, lalu menjadi tak terkalahkan dan memukuli para preman itu dalam hitungan detik? Mungkin merasakan tatapan Song Suhang, gadis muda itu dengan waspada menoleh, bertemu tatapannya. Song Suhang menggaruk-garuk kepalanya, tertawa kering, "Hei, kebetulan sekali, kamu juga di rumah sakit." Dia sebenarnya tidak terlalu ingin bercakap-cakap dengan gadis muda ini, karena dia agak terlalu dingin dan terpisah. Ketika dia berbicara dengannya, dia merasa seperti niat baiknya dihadapi dengan siraman air dingin. Sekarang tatapan mereka bertemu, Song Suhang merasa tidak sopan untuk mengabaikannya dan tidak punya pilihan selain dengan enggan menyapanya. Gadis muda itu mengedipkan matanya, tampaknya mengingat sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk, "Oh, kamu." "Haha, iya. Aku diseret ke sini oleh kakakku untuk pemeriksaan kesehatan. Bagaimana denganmu, apakah kakimu terluka?" Song Suhang memperhatikan bahwa gadis muda itu bersandar pada pegangan tangan saat berjalan. Aku sedikit terluka." Jawab gadis muda itu yang matanya sedikit tertunduk. Luar biasa bahwa dia bisa berkomunikasi dengan gadis ini hari ini. "Kalau begitu, apakah kamu butuh bantuan? Apakah kamu tinggal dekat kota Universitas Jiangnan?" Sifat baik Song Suhang yang berlebihan berkobar lagi. Dengan kakinya yang terluka, dia bisa mengantarnya pulang dalam perjalanan kembali jika dia tinggal dekat kota Universitas Jiangnan. "Tidak perlu." Gadis muda itu menggelengkan kepala, lalu terus bersandar pada pegangan tangan, dengan keras kepala terpincang-pincang menuruni tangga. Merasa seolah-olah dia mengalami banyak kesulitan, Song Suhang berpikir sejenak, lalu berjalan di belakangnya dan menyarankan, "Sebenarnya, rumah sakit ini memiliki lift, jika kakimu terluka, kamu bisa naik lift langsung turun." Gadis muda itu kaku, jelas dia lupa tentang lift. Diingatkan oleh Song Suhang membuatnya agak malu. Jadi dia memalingkan kepalanya, mengabaikan Song Suhang, dan meningkatkan kecepatannya menuruni tangga. Bahkan jika mereka bisa berkomunikasi hari ini, gadis ini masih sulit diajak bicara. Song Suhang diam-diam menghela napas.
Sudahlah, dia bukan tipe orang baik yang berlebihan yang akan bersikeras membantu meskipun pihak penerima tidak menginginkannya. Itu benar, apakah kamu turun dari lantai 5? Apakah kamu menabrak seorang paman berbusana kantor yang terburu-buru? Song Suhang bertanya sambil lalu. Gadis muda itu berpikir sebentar, lalu menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak. Sepertinya paman itu melarikan diri ke lantai atas. Song Suhang mengusap alisnya. Seperti yang diduga, proses berpikir orang bodoh tidak bisa dipahami oleh orang normal. Tidak baik, aku tidak ingin memikirkan paman itu lagi. Hanya memikirkannya saja membuat hatiku berdenyut-denyut sakit. Aku harus kembali ke tempat medisin master dulu. Sebelumnya, dia telah berjanji kepada medisin master bahwa dia akan kembali untuk membantunya dengan eksperimennya untuk meningkatkan resep body tempering liquid setelah menyelesaikan urusannya dengan Zhao Yaya. Selain itu, dia perlu mencari tempat untuk makan. Berkat altar master, dia sibuk dari siang sampai sekarang tanpa kesempatan untuk meneguk setetes air. Dia berpikir sambil berjalan, dan tiba di lantai dasar tak lama kemudian. Meskipun gadis muda itu terpincang-pincang sambil bersandar pada pegangan tangan, kecepatannya menuruni tangga tidak lebih lambat darinya. Dia baru saja tiba di lantai dasar, namun gadis muda itu sampai tepat setelahnya. Apakah dia memiliki kebanggaan aneh yang mendorongnya untuk tidak ketinggalan dari Suhang? Namun, begitu dia meninggalkan pegangan tangan, gadis muda itu tidak bisa menjaga keseimbangan dan jatuh miring. Song Suhang secara refleks mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Bagaimana kalau aku membantumu ke pintu keluar rumah sakit, lalu mencari taksi untuk mengantarmu pulang? Suhang mencoba bertanya. Gadis muda itu mengendus sedikit, dan memeras dua kata setelah lama sekali, terima kasih. Song Suhang berhenti sebentar, lalu tertawa berkata, sama-sama. Song Suhang awalnya ingin memanggil taksi untuk gadis berambut pendek itu setelah membantunya keluar dari rumah sakit, tapi setelah sampai di pintu, dia tertegun. Ada banyak taksi, tapi jelas bukan giliran mereka dalam waktu dekat. Ada terlalu banyak pasien hari ini, saat taksi berhenti, seorang penumpang akan naik. Taksi itu kemudian melaju ke kejauhan dalam sekejap mata. Bagaimana kalau kita pergi ke persimpangan dekat sini, seharusnya lebih mudah untuk memanggil taksi di sana. Song Suhang bertanya. Oke. Gadis berambut pendek itu menjawab lemah. Akibatnya, Song Suhang membantunya keluar dari rumah sakit, dan menuju ke persimpangan. Pada saat ini, di lantai 5 gedung rumah sakit 8B. Paman itu mengambil napas dalam-dalam saat membuka ruangan terakhir di sana dengan tangan gemetar. Itu kosong di dalam. Paman yang meluap dengan keyakinan segera membatu. Kehilangan jejak lagi. Peramal nasib semua adalah penipu terkutuk. Di mana orang yang ditakdirkan itu? Aku tidak menemukan junior klan Su sama sekali. Juga, penipu yang dia temui hari ini membuang-buang begitu banyak waktunya. Jika penipu itu tidak membuat masalah untuknya, dia mungkin sudah menemukan junior klan Su itu sekarang. Kali berikutnya dia bertemu penipu itu, dia pasti tidak akan memberinya waktu untuk berbicara, dia akan mengejar dan memberinya pukulan, menjatuhkannya ke tanah. Paman itu membayangkan penipu di depannya, meninju udara 2 kali dengan tinju terkepal, seolah-olah 2 pukulan itu menghantam wajah Suhang. Bisa diprediksi bahwa kali berikutnya Suhang dan paman itu bertemu, kedua belah pihak akan tanpa sepatah kata, mengejar, secara bersamaan mengirim, pukulan penghancur wajah, yang ramah ke arah wajah pihak lain, dengan niat untuk melumpuhkan yang lain.